Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. SMP Telkom Makassar, I am the best, you are the best, we are the best. Yes, 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 boom. Selamat datang di podcast Lingkup Pendidikan dan Sekolah. Nah, sekarang ini kita sudah berada di episode kelima podcast Lingkup Pendidikan dan Sekolah. Nah, untuk episode kelima ini kita akan membahas satu topik nih. Topik kita kali ini tentang kesehatan reproduksi pada remaja, terkhusus pada SMP. Nah, untuk podcast di episode kelima ini kita sudah kedatangan narasumber atau tamu yang spesial juga. Please welcome Ibu Dr. Rosi. Selamat datang Ibu di podcast Lingkup Pendidikan dan Sekolah. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, di episode podcast Lingkup Pendidikan dan Sekolah ini kita akan membahas satu topik nih Bu tentang kesehatan remaja. Tapi sebelum itu bisa Ibu perkenalan diri dulu nih ke Sobat TS yang ada di sana. Baik, nama saya Dr. Rosi Herawati. Sehari-hari saya bekerja di BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Ibu, kesibukannya saat ini tuh sebagai apa Ibu? Ya, bekerja seperti biasa melakukan sosialisasi kita di BKKBN karena fungsi BKKBN itu adalah sebagai promosi dan jadi kalau mungkin dinas kesehatan sebagai yang kuratifnya, kita lebih banyak pada promosinya. Jadi setiap melakukan sosialisasi baik pada program keluarga berencana maupun pada kesehatan reproduksi. Dan di dalam kesehatan reproduksi itu kan banyak hal ya, termasuk kesehatan reproduksi remaja. Nah betul Ibu, sesuai dengan topik kita kali ini tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah menurut Ibu Rosi, bagaimana sosialisasi yang tepat nih terkait dengan kesehatan reproduksi remaja ini kepada remaja itu sendiri? Karena kan kita bisa simpulkan bersama bahwa kesehatan reproduksi remaja ini masih terdengar tabu lah di kalangan mereka. Bagaimana menurut Ibu cara yang tepat nih untuk menyosialisasikan kesehatan reproduksi remaja ini? Baik. Kalau kita kan berkaitan dengan kesehatan reproduksi itu luas sebenarnya, sangat luas. Kesehatan ibu dan anak juga termasuk kesehatan reproduksi untuk warga berencana juga termasuk. Nah, ketika kita melakukan sosialisasi kepada remaja itu memang terfokus pada kesehatan reproduksi remaja. Jadi fokus ruang lingkupnya adalah kesehatan reproduksi yang memang bagi remaja gitu. Nah, mungkin substansinya adalah memberikan informasi yang menyeluruh ya, bukan hanya terkait persoalan informasi saja, tetapi di dalamnya ada pengetahuan real maupun sampai pada bagaimana cara pencegahan dan solusinya. Itu harus diberikan secara menyeluruh kepada remaja supaya tahu mereka bagaimana ketika mereka menghadapi situasi yang mereka anggap bahwa itu mungkin orang dewasa bilang normal, tapi bagi mereka itu sesuatu yang baru, yang mereka baru kan istilahnya kalau remaja itu masa peralihan, jadi disitulah masa pancarobanya mereka, gimana mereka bisa melihat dunia istilahnya dari anak-anak yang mungkin diatur semuanya dan kemudian mereka harus bisa mencari jati diri mereka. Nah, pada posisi itulah orang dewasa seharusnya memberikan informasi yang detail, bukan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah pasti mereka merasa bahwa ingin tahunya itu tinggi. Jadi itulah yang harus diberikan sosialisasi itu, sosialisasi yang menyeluruh gitu. Sampai pada proses gimana ketika menghadapi itu, pencegahannya seperti apa, solusinya seperti apa, itu yang harus ditentukan. Baik Ibu, terkait dengan penyampaian informasi terkait dengan kesehatan remaja ini, pada pihak dari BKKBN mengadakan misalnya penyuluhan ke sekolah-sekolah yang terdirinya masih remaja Ibu? Penyuluhan ke sekolah-sekolah ya dilakukan selalu. Tadi tuh makanya solusinya kami kan adalah sebagai promosi preventif, pencegahan. Jadi mencegah sebelum terjadi itu. Jadi apapun, karena tadi saya bilang pada masa remaja itu masa pancaran otak dan perkembangan pesan otak itu pada masa remaja. Jadi memang harus dilalui masa remaja itu dengan baik, dengan sehat, karena akan memetiknya pada usia dewasa. Jadi kalau misalnya remaja itu bisa dilalui dengan baik, di kehidupan dewasanya dia akan
menjadi generasi yang kuat. Baik, Ibu. Baik, makasih informasinya. Selanjutnya Ibu, faktor-faktor apa saja kira-kira ini yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja? Oke, kalau kita berkaitan dengan faktor sebenarnya multifaktor ya. Faktor. Tapi bisa berdiri sendiri, bisa juga satu faktor, dua faktor berjalan bersama, bisa juga lebih dari itu. Faktor bisa juga karena kemiskinan, ya ekonomi, kemudian karena pendidikan yang rendah, dan juga kemudian pengetahuan yang rendah, kemudian apa ya istilahnya cara mereka memandang itu faktor pendidikan, ekonomi tadi, kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah yang harus menjadi pusat perhatian, karena kalau namanya pengetahuan, kalau tadi saya bilang hanya setengah-setengah di situ, itu mereka ingin tahunya sangat tinggi. Jadi terutama pada masa remaja itu harus diberikan pengetahuan yang baik. Walaupun pendidikan, lingkungan juga berpengaruh, karena teman sebaya itu akan mempengaruhi kondisi-kondisi yang menyebabkan remaja itu bermasalah, terutama pada kesehatan reproduksi. Jadi yang paling utama yaitu tadi pengetahuan yang minim yang harus kita tingkatkan, dan kemudian lingkungan juga harus mendukung dia, karena orang lingkungan kan anak remaja itu banyak faktor, dari lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan dia, lingkungan di rumah, dan di keluarganya juga. Itu sangat penting. Jadi perlu peran dari banyak lapisan masyarakat ya. Baik, apalagi terkait dengan kesehatan remaja ini masih terbilang tabu ya mungkin di kalangan mereka. Jadi perlu dukungan orang tua mungkin, keluarga, teman, guru, dan pihak-pihak seperti pihak KBN. Dan jangan lupa anak-anak remaja sekarang kan di era generasi Z ya, mereka bilangnya bahwa generasi yang penuh dengan mereka memanfaatkan teknologi. Betul. Bisa sebenarnya bagus, dampaknya sangat bagus, tapi pasti akan ada kekurangannya itu. Jadi artinya tidak memprotek sebenarnya globalisasi kita. Internet itu tidak mengikat yang dewasa yang mana, yang remaja yang mana, gitu. Bebas diakses. Jadi apa yang harus perlu adanya pendampingan sebenarnya. Nah, menurut Bu Dok, permasalahan yang saat ini dihadapi atau dimiliki oleh remaja terkait dengan kesehatan reproduksi itu seperti apa? Kalau berkaitan dengan masalah, pertama adalah kehamilan, ya kan? Kehamilan pasti usia muda. Betul. Karena tadi kehamilan di remaja, jadi kalau misalnya mereka hamil, berarti hamil di usia muda. Dan itu pasti akan memberikan resiko yang banyak, karena seperti yang dijelaskan dari segi kesehatan bahwa remaja itu pertumbuhan fisiknya belum mencapai kematangan seperti yang diinginkan. Jadi tubuh itu akan berhenti tumbuh pada usia 21 tahun, itu diikuti dengan kematangan daripada organ-organ seksual. Nah, ketika itu juga maka harus punya konsep diri di situ remaja. Itu masalah pertama, kehamilan di usia muda. Kemudian kalau sudah hamil pasti akan ada perkawinan di usia muda. Nah, itu akan berdampak pada banyaknya perceraian, karena kesiapan mental pasti akan tidak ada di situ. Dan kemudian pasti akan putus sekolah, kan? Karena ada menikah. Dan kemudian ada penyakit menular seksual, infeksi menular seksual yang bisa terjadi pada masalah kesehatan reproduksi pada remaja, kemudian bisa kena HIV/AIDS, bisa juga anak-anak kena masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi adalah nafsa atau narkoba. Dan karena itu lingkaran setan antara HIV/AIDS, nafsa, dan seks bebas. Baik. Tadi Bu Dokter sempat singgung masalah penyakit nih yang bisa jadi dihadapi oleh remaja terkait kesehatan reproduksi mereka. Nah, gimana kira-kira tips untuk mencegah
terjadinya penyakit kesehatan pada reproduksi remaja ini. Kan tidak semuanya terkait dengan seksual kan, ada juga hal lain mungkin. Gimana kira-kira mereka bisa mencegah penyakit-penyakit mungkin yang berkaitan dengan kesehatan remaja ini terjadi pada mereka? Kalau berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi, yang paling utama adalah menjaga kebersihan diri, gitu ya. Kebersihan diri baik fisik maupun organ reproduksinya, juga organ reproduksi. Tapi itu yang paling utama sih sebenarnya. Mungkin orang berkata bahwa itu hal yang sepele gitu ya. Ini tapi kalau kita tidak menjaga itu, terutama pada organ reproduksi, akan terkena masalah-masalah itu, karena mungkin ketidaktahuan ya, mungkin juga bisa karena pengetahuan yang kurang, kemudian kepedulian juga. Nah, solusinya itu pada kebersihan dan kebersihan diri fisiknya, dan kemudian mental kita juga harus diolah gitu ya. Karena tadi masa remaja itu masa yang pertumbuhan otaknya berkembang secara pesat. Tadi saya ungkapkan bahwa ada perkembangan daripada limbik dan frontal yang bisa berkembangnya di limbik 2 kali lipat dibanding yang lobus frontal. Artinya bahwa rasa ingin tahu, rasa ketertarikan, kemudian perasaan-perasaan itu dikontrolnya itu nanti terlambat ngeremnya gitu loh, Mas, lobus frontal. Jadi dari situlah maka solusinya dalam mengolah bagaimana bisa menciptakan suasana yang positif melalui penyaluran minat dan bakat. Itu baik. Makasih Bu Dok. Nah, sekarang terkait dengan program-program nih di BKKBN terkait dengan kesehatan remaja ini, apa-apa saja ada program yang dimiliki oleh BKKBN terkait dengan kunjungan ke sekolah-sekolah terkait dengan kesehatan remaja ini? Ya, intinya tadi kan saya sudah ungkapkan pertama bahwa promosi itu menjadi hal yang utama ya, sosialisasi. Nah, BKKBN itu sosialisasinya karena fokus dari sasaran utamanya adalah kesejahteraan keluarga, maka menyiapkan generasi menuju generasi yang berencana gitu. Jadi program kita untuk remaja itu adalah generasi berencana. Memang sepele ya kalau misalnya kita kok anak-anak masih usia range-nya kan 10 sampai 24 tahun gitu ya menurut definisi kami di BKKBN. Nah, kenapa dari umur 10 tahun sudah disiapkan? Iyalah, karena masa remaja itu kan masa jangan sampai pada usia 10 tahun mereka sudah punya informasi-informasi yang mereka ketahui kemudian tidak tahu akibatnya, tidak bisa melalui masa itu. Makanya kami ada program generasi berencana. Nah, anak-anak disiapkan untuk merencanakan kehidupan selanjutnya dengan baik gitu loh, Masnya, supaya menjadi generasi berkualitas. Nah, program-program yang ada bukan hanya di sekolah, di masyarakat juga kita bisa kepada organisasi masyarakat. Di sekolah kita biasanya membentuk yang namanya PIK remaja, pusat informasi konseling remaja gitu. Jadi seperti semacam wadah untuk remaja itu bisa mencari informasi lewat teman sebayaknya. Jadi karena kan biasanya kalau ke orang yang dewasa, orang tuanya, guru, seakan malu menceritakan itu. Tapi ketika teman itu diberikan muatan-muatan untuk bisa mampu memberikan informasi yang baik kepada temannya, disitulah program kita untuk memberikan wadah untuk mereka. Nah, program kedua adalah program Duta Genre. Jadi kita ada duta untuk generasi berencana. Bagaimana mereka bisa melakukan kompetisi-kompetisi yang positif, ajang-ajang yang baik ya untuk mereka, untuk bisa intinya adalah mereka menjadi generasi yang terbaik gitu, dengan memberikan informasi dan memberikan nuansa positif, membangun kepada teman-teman sebaya. Berarti kalau Duta Genre ini
Terbuka untuk siswa Duta genre ya, Duta generasi genre. berencana. Terbuka untuk SMP berarti, Dok. Range-nya adalah masa remaja, jadi antara 10 sampai 24, jadi ada yang SMP, SMA maupun mahasiswa. Di Itu tiap tahun mungkin diadakan. Tiap tahun diadakan sampai pada ajang nasional. Oke. Baik, Bu Dok. Sangat banyak ya. Jadi bukan hanya keluarga berencana, tapi ada yang namanya generasi berencana yang dimiliki oleh program yang dimiliki oleh BKKBN. Baik, Bu Dok, terakhir nih, ada tips dari Bu Dokter terkait dengan bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi remaja, khususnya untuk siswa SMP. Seperti apa? Silakan, Dok. Kalau pada anak remajanya sendiri, bahwa tadi saya bilang kebersihan adalah yang utama. Jadi menjaga kebersihan fisik diri kita secara utuh, dan kemudian jagalah juga untuk organ reproduksi, gitu ya. Banyak hal kalau kita berkaitan dengan kebersihan, termasuk misalnya bagaimana kita menjaga ini supaya kan kita ada 12 hak reproduksi, termasuk hak tubuh kita untuk bisa disentuh yang mana gitu, tubuh kita yang bisa disentuh. Nah, untuk hak privasi kita pada hak tubuh itu setidaknya itu hak kebersihan itulah inti di situ untuk menjaga organ reproduksi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, informasi ya. Informasi itu tadi carilah informasi yang benar, yang tepat. Itu mungkin pada sekarang harus tadi globalisasi, kemudian internet juga bisa mencari itu membrowsing itu dengan mudahnya, tapi harus ada orang dewasa yang mengawasinya. Nah, sebenarnya ada kewajiban orang dewasa untuk dapat memberikan informasi itu secara tepat dan menyeluruh tadi ya. Kemudian salurkan bakat. Karena ketika dia menyalurkan bakat, itu akan memberikan respon positif pada otak, karena periode itu adalah periode emas kehidupan dari perkembangan otak itu sendiri di usia remaja. Karena perkembangan ya, bukan hal pertumbuhan pada masa dia lahir, hamil, kemudian di dalam kandungan sampai lahir usia sampai 10 tahun bertumbuh secara pesat. Dan berkembang pada usia 10 sampai 24 tahun, berarti masa remaja dalam masa perkembangan otak secara maksimal. Maka dari itu maka salurkanlah bakat-bakat yang terbaik remaja, tergantung hobinya. Kemudian pilih organisasi mungkin yang mengarah pada kegiatan-kegiatan positif yang menyalurkan bakatnya mereka, itu harus dikembangkan. Kemudian kepada orang tua, mungkin orang tua harus lebih rajin memberikan informasi, dan kemudian harus merangkul, melakukan komunikasi yang baik, rangkul anak-anak gitu ya. Karena di mana lagi mereka tempat mereka merasa nyaman kalau bukan dengan keluarga gitu. Jadi ciptakan rasa kenyamanan di dalam keluarga, itu peran daripada orang tua. Dan kemudian parenting sekarang banyak ya, karena komunikasi dengan anak-anak itu dengan remaja ya, masih anak-anak remaja itu akan sulit kalau kita tidak tahu gitu trik-triknya. Jadi lewat parenting mungkin bisa lebih menggali lagi. Kemudian ketika cari bakat anak remaja ini yang mana, kemudian gali, kembangkan, itu seperti itu. Baik, makasih Bu Dok. Luar biasa pemaparan Bu Dokter terkait dengan kesehatan reproduksi remaja, khusus di siswa SMP. Baik, sekian perbincangan kita mengenai topik hari ini, topik yang relate dengan kehidupan siswa-siswa kita di SMP. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bu Dok atas waktunya. Banyak hal yang bisa dipetik dari perbincangan di podcast episode kelima ini. Baik Bu Dok, kita tadi ada yel-yel untuk menutup sama tadi dengan pas pembuka. Oke. Bisa diikuti Bu Dok ya? Iya. Oke. SMP Telkom Makassar, I am the best, you are the best, we are the best, yes, 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 boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.